Perkenalkan, nama saya Firza Barkes Sopel Manam B dengan NIM 220110600130. Saya merupakan mahasiswa program studi teknik informatika, jurusan teknik elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 4 pada mata kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu Cisco 10.4.4 Lab, Build a Switch and Router Network. Activity ini sendiri memiliki 3 objektif, yaitu yang di part pertama kita akan melakukan setup topologi, kemudian bagian yang kedua atau part 2 kita akan mengkonfigurasi perangkat yang akan terhubung nantinya dan memverifikasi konektivitas dari jaringan yang ada. Lalu yang ketiga kita akan menampilkan device information. Masuk ke bagian instruction, part yang pertama kita akan melakukan setup topologi. Jadi bagian yang paling pertama di part 1 yaitu langkah A, kita akan memindahkan router dan switch, router R1 dan switch S1 dari rack. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu B, memindahkan PCA dan PCB dari rack, dari shelf ke table. Selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat-perangkat yang ada menggunakan kabel-kabel yang telah tersedia. Pertama kita akan menggunakan kabel tembaga tipe straight through dari port fast Ethernet 06 pada switch ke PCA. Setelah itu menggunakan tipe kabel yang sama menghubungkan switch dengan router dari port fast Ethernet 05 pada switch ke port gigabit Ethernet 001 pada router. Selanjutnya menghubungkan router dengan PCB menggunakan kabel tipe tembaga crossover dari port gigabit Ethernet 000 ke fast Ethernet pada PCB. Selanjutnya kita akan menyalakan perangkat-perangkat yang ada, menyalakan PCB, PCA, dan dengan mengklik tombol power pada router. Untuk switch sendiri dia sudah secara otomatis menyala karena langsung terhubung dengan power distribution device-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, kita akan mengkonfigurasi perangkat-perangkat dan memverifikasi konektivitasnya. Step yang pertama kita akan memasukkan static IP information ke interface pada masing-masing PC. Kita mulai dengan PCA pada langkah yang ke-1A, mengkonfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita buka tab desktop lalu masuk ke window IP configuration. Untuk IPv4 addressnya yaitu 192.168.1.3. subnet masknya 255.255.255.0 karena untuk IP address yang digunakan prefixnya yaitu 24. Default gateway-nya adalah 192.168.1.1. IPv6 address-nya yaitu 201.2db8.1.1.2.3/64, link local address tidak dicantumkan. Kemudian default gateway-nya yaitu E80.2.2.1. Selanjutnya kita berpindah ke PCB, lakukan hal yang serupa yaitu memasukkan IPv4 address-nya yaitu 192.168.0.3. subnet mask-nya sama, default gateway-nya adalah 192.168.0.1. IPv6 address-nya dapat kita modifikasi saja dari IPv6 address milik PCA. Kemudian default gateway-nya E80.2.1. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita akan membuka command prompt dari PCA. Dan kita akan coba melakukan ping ke PCB. Ping 192.168.0.3. Nah, bisa dilihat di sini muncul request timeout.
yang mana ada kaitannya dengan pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab, yaitu why were the pings not successful. Nah, jadi alasan kenapa proses ping dari PC A ke PC B tidak berhasil itu dikarenakan kita belum mengkonfigurasi router yang ada, yang dimana kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu default gateway dan interfaces yang ada pada router, sehingga traffic yang terjadi pada layer ketiga yaitu network itu dapat dirouting oleh router antar subnet mask yang ada atau antar subnet yang ada. Oleh karena itu kita akan lanjut ke step yang kedua, mengkonfigurasi router. Sebelum itu kita hubungkan terlebih dahulu router ke PC A menggunakan tipe kabel konsol. Dihubungkan pada port RS232 pada PC A. Kita tutup window command prompt dan kita masuk ke terminal. Kita klik enter, kemudian kita hit no. Kita klik enter kembali, lalu kita enable. Masuk ke langkah yang pertama, kita akan memasuki mode privileged access. Lalu kita memasuki mode konfigurasi conft. Lalu langkah yang ketiga C, kita akan memasukkan nama menggunakan perintah hostname R1 atau R1. Selanjutnya kita akan menggunakan class sebagai password untuk memasuki mode ini. Kita menggunakan perintah enable secret untuk mengenkripsi passwordnya, yaitu class. Setelah itu langkah yang ke-5, kita akan memasukkan password ke konsol. Passwordnya adalah Cisco dan melakukan enable login. Kita gunakan perintah line console 0 dan kita masukkan password Cisco, enable login dengan mengetikkan login, kemudian exit dan berpindah ke langkah yang selanjutnya, langkah ke-6. Kita akan mengkonfigurasi juga virtual teletype-nya. VTY 015 memungkinkan hingga 16 interface. Lalu masukkan passwordnya Cisco, kemudian login, exit. Setelah itu langkah yang ke-7G, kita akan mengenkripsi plain text password yang telah kita masukkan tadi menggunakan perintah service password encryption. Langkah selanjutnya kita akan membuat banner menggunakan perintah banner MOTD atau message of the day, diapit oleh tanda ampersand. Pesannya adalah unauthorized access is prohibited. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifasi kedua interface pada router. Kita dapat menggunakan perintah interface. Yang pertama adalah G0/0/0 atau G00. Kita masukkan IP address-nya. Untuk G000 yaitu 192.168.0.1 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Selanjutnya masukkan IPv6 address-nya yaitu 2001.2DB8.2.2.2/64. Lalu tambahkan juga
local link address-nya yaitu fe80.2.21 link to local. Kemudian kita tambahkan no shutdown agar interface-nya akan selalu aktif. Kemudian exit dan berpindah ke interface yang selanjutnya yaitu G001. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. IPv6 address-nya yaitu 201.2db8.2ac.ad.2.2.21/64 dan local link address-nya sama fe80.2.21. Tambahkan juga shutdown agar selalu aktif dan exit. Setelah itu kita masuk ke langkah yang ke 10. Kita akan mengkonfigurasi interface description pada masing-masing interface untuk sebagai indikator yang menandakan perangkat mana yang terhubung ke interface tersebut. Jadi pertama kita masuk ke interface G0.0.0 yang mana pada gambar itu bisa dilihat untuk interface G0.0.0 itu terhubung ke PCB. Jadi kita akan menaruh description yaitu connected to PCB. Selanjutnya kita berpindah ke interface G001. Deskripsinya adalah connected to switch S1 on port F05. Setelah itu langkah yang ke 11, tadi langkah yang ke 10, kita akan enable IPv6 routing. Kita exit terlebih dahulu. Kita jalankan perintah IPv6 unicast routing, unicast/routing. Lalu kita akan menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat. Exit, menggunakan perintah copy, running config, running conf to startup. Selanjutnya kita akan menyetel clock pada router menggunakan perintah clock set dengan format jam, menit, detik masing-masing 2 digit. Kita akan 18 selesai 19.00. Kemudian diketik tanggal, lalu bulan yaitu bulan Mei, dan tahun 2024. Oke, clocknya sudah di set. Lalu kita kembali ke command prompt dan kita coba lakukan kembali ping ke PCB. Nah, bisa dilihat sekarang telah berhasil melakukan ping ke PCB. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah pingnya sudah berhasil dilakukan? Jelaskan. Nah, bisa dilihat proses ping dari PCA ke PCB telah berhasil dilakukan karena kita telah berhasil mengkonfigurasi default gateway dan interfaces yang ada pada router sehingga didapat melakukan pengertian untuk proses ping tersebut antar subnet yang terhubung pada router itu. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, mengkonfigurasi switch. Kita akan menggunakan PCB. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel konsol.
dari port RS232 pada PCB ke port console yang ada di belakang dari switch. Selanjutnya kita tutup IP configuration window dan masuk ke terminal. Pertama kita memasuki mode privilege exec dengan menggunakan parity enable, lalu kita masuk ke configuration mode dengan conft atau short for configuration terminal. Lalu langkah yang ketiga C, kita akan memasukkan namanya yaitu hostname S1 atau S1. Lalu langkah yang keempat, mengkonfigurasi dan mengaktifasi VLAN interface pada switch S1 menggunakan perintah kita akan menggunakan perintah interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet mask-nya 255.255.0. Jangan lupa tambahkan shutdown agar interface-nya selalu aktif. Setelah itu kita akan exit terlebih dahulu dan mengkonfigurasi default gateway-nya, yaitu langkah yang kelima, configure the default gateway for the switch S1 menggunakan perintah IP default gateway yang adalah 192.168.1.1. Kemudian langkah yang terakhir yang keenam F, yaitu kita akan menyimpan konfigurasinya menggunakan perintah copy running conf to startup. Switch telah berhasil kita konfigurasi dan selanjutnya kita akan memverifikasi konektivitasnya. Step 4. Yang pertama bagian A, kita akan melakukan ping dari PCA ke PCB. Kita coba lakukan kembali. Bisa dilihat proses pingnya berjalan dengan baik. Kita juga dapat melakukan ping menggunakan IPv6-nya yaitu 20.1.2db8.2 ACAD 2.2.23. Nah, bisa dilihat ping telah berhasil dilakukan. Kemudian bagian yang selanjutnya B, dari switch S1 kita akan melakukan ping ke PCB. Jadi dari tampilan switch S1 kita lakukan ping IPv4 address-nya untuk PCB yaitu 192.168.0.3. Bisa dilihat success rate-nya adalah 80%, yang menandakan bahwa ping dari switch ke PCB telah berhasil dilakukan. Kemudian masuk ke bagian yang terakhir, part 3, yaitu display device information. Step yang pertama, kita akan menampilkan routing table pada router, sehingga kita akan masuk ke PCA dan kembali ke terminal. Kita akan menjalankan perintah show IP route untuk menampilkan routing table-nya dan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kode yang digunakan di routing table untuk menandakan directly connected network atau jaringan yang terhubung secara langsung.
Jadi untuk kode yang digunakan untuk melabeli jaringan yang terhubung secara langsung ke router adalah kode C atau C. Bisa dilihat di sini ada dua buah baris yang ditandai dengan kode C di depan. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, how many route entries are coded with a C code in the routing table? Jadi di routing table ini ada dua route entries. Yang pertama untuk gigabit Ethernet 000 dan yang kedua adalah untuk gigabit Ethernet 01. Sekilas tentang kode L, jadi kalau untuk kode L ini dia lebih ke local interface-nya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, what interface types are associated to the C code routes? Jadi tipe interface yang diasosiasikan dengan kode C pada routing table adalah gigabit Ethernet 000 atau G0/0/0 dan gigabit Ethernet 001 atau G0/0/1. Lalu bagian B pada step 1/3 kita akan menampilkan juga routing table untuk IP versi 6 menggunakan perintah show IPv6 route. Nah, bisa dilihat di sini sudah tampil informasi yang serupa dengan yang ditampilkan pada routing table untuk IPv4. Setelah itu kita masuk ke step yang kedua, kita akan menampilkan interface information pada router R1. Kita akan menggunakan perintah show interface G0/0/1. Nah, bisa dilihat telah tampil sebagai berikut dan kita akan menjawab ketiga pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, apa operational status dari interface G001? Jadi untuk operational statusnya bisa dilihat pada baris yang paling pertama muncul, yaitu operational statusnya adalah up, yang mana menandakan bahwa interface tersebut aktif dan sedang terhubung. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa media access control atau MAC address dari interface G01? Untuk MAC addressnya itu sendiri dapat dilihat pada baris yang kedua. Di sini bisa dilihat hardware is LANs, address is 0060.4731.8102. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah how is the internet address displayed in this command? Jadi untuk melihat internet address-nya ada pada baris keempat. Di sini tertera internet address is 192.168.1.1. Kita lakukan langkah yang sama untuk IPv6 dengan menggunakan perintah show IPv6 interface diikuti dengan interface-nya yaitu G0/0/1. Nah, bisa dilihat di sini sudah ditampilkan untuk operational statusnya, kemudian link local address-nya, global unicast address, dan lain sebagainya. Masuk ke step yang terakhir, pada part yang terakhir, step 3 dari part 3, kita akan menampilkan summary list dari interface-interface yang ada pada router dan switch. Kita mulai terlebih dahulu dengan router. Kita masukkan perintah yang pertama itu show IP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini untuk IPv4-nya adalah sebagai berikut: interface yang tersedia, kemudian IP address-nya. Untuk IP address yang saat ini atau interface yang saat ini sedang aktif dan terhubung itu memiliki status dan protokol yang sama, yaitu up. Lalu ada juga virtual interface yang belum disetel untuk router sendiri. Kita lakukan langkah yang sama juga untuk IP versi 6. Bisa dilihat telah tampil di sini nama interface-nya, statusnya, dan local address dan IPv6 address-nya. Kemudian sekarang kita berpindah ke switch S1, masuk ke PCB. Dan kita jalankan perintah show IP interface
brief. Nah, di sini ditampilkan interface yang tersedia dan interface yang aktif atau sedang terhubung. Yang di sini adalah fast Ethernet 05 dan 06 yang memiliki status dan protokol yang sama, yaitu sama-sama up, serta VLAN atau virtual LAN interface yang telah kita konfigurasi sebelumnya, memiliki status dan protokol up. Dan yang terakhir kita masuk ke reflection questions. Jadi yang pertama, apabila interface G001 menunjukkan bahwa statusnya adalah administratively down, apa perintah konfigurasi interface yang akan saya gunakan untuk mengubah statusnya menjadi up? Jadi untuk mengubah status dari atau mengaktifkan interface itu kita dapat menggunakan perintah no shutdown. Untuk contohnya di sini yaitu interface G001, kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke interface-nya G001 dan kita jalankan saja perintah no shutdown. Kemudian kita klik enter. Tapi di sini tidak perlu dilakukan karena di sini bisa dilihat untuk statusnya sendiri masih up karena sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu pertanyaan yang kedua pada bagian reflection questions, apa yang dapat terjadi apabila kita tidak mengkonfigurasi interface G001 pada router secara tidak tepat? Contohnya menggunakan IP address 192.168.1.2. Nah, apabila kita melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan IP address 192.168.1.2 untuk interface G001, kemungkinan yang dapat terjadi adalah PCA tidak dapat melakukan ping ke PCB. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, PCA dikonfigurasikan untuk berkomunikasi dengan default gateway 192.168.1.1. Router membutuhkan nilai yang sama untuk IP address dari interface yang terhubung dari PCA ke switch ke router, dan apabila nilainya berbeda, tentunya proses pengiriman paketnya tidak dapat dilakukan karena router tidak dapat melakukan routing apabila nilai default gateway yang digunakan pada PCA berbeda dengan IP address yang digunakan pada interface yang menghubungkan PCA ke router. Tidak akan terbaca. Demikian hasil demonstrasi saya untuk tugas 4 pada modul kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data Cisco Packet Tracer 10.4.3 Packet Tracer Build a Switch and Router Network. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.